Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring panastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Acur mumur nirdaya tan aspe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra. Dalam seri yang ke-60 ini didukung oleh para pemain Wit Hendra sebagai Pangeran Mangkubumi, Aris sebagai Raden Mas Jolang, Rusli sebagai Pangeran Puger, Ferry Fadli sebagai Ki Wari, Eli Ermawati sebagai Niwari, Herman sebagai Ki Wulung, Eli Burhan sebagai Niwulung, Hari Akik sebagai Adipati Mondoroko, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sultan Nyokrawati tersenyum lembut memandang Pangeran Mangkubumi dan Adipati Mondoroko sambil mengetuk-ngetukkan ujung jarinya di atas meja. Mereka tenggelam dalam keheningan dan kebisuan. Adipati Mondoroko mengerutkan dahinya dan menyipitkan matanya yang berhias dengan kulit mengeriput.
Tetapi orang tua itu tetap tegar dan tenang. Sementara Pangeran Mangkubumi wajahnya nampak berapi-api. Kalau benar-benar Puger melakukan rencana jahatnya, aku takkan segan-segan menumpasnya. Kurang ajar. Diberi kepercayaan, tetapi melakukan sesuatu yang memalukan. Tak tahu diri. Sebentar, Pak Li. Dia baru mempersiapkan. Kita ikuti saja apa maunya. Seperti apa yang diucapkan Yang Mondoroko. Kita ikuti saja. Mataram jauh lebih besar dibandingkan dengan Demak Bintoro. Dia tak lebih hanya kerajaan kecil. Aku ingin tahu sejauh mana apa yang ingin dilakukan Kang Mas Puger. Pak Li, jangan buru-buru. Jadi, aku tidak kau perkenankan untuk menumpas orang-orang yang dipengaruhi Paman Gending. Bukannya tidak boleh, Pak Li Mangkubumi. Siapa tahu masih ada sedikit kebaikan apa yang sedang dilakukan Kang Mas Puger. Kita tidak boleh menilainya semata-mata negatif. Jangan. Kita tidak boleh tergesa-gesa menghakimi orang lain. Tetapi, aku sudah berjanji di depan Kaula Mataram. Siapa yang berani menentang keputusan pemerintah, maka ia akan menghadapi Pangeran Mangkubumi. Dan Mangkubumi tidak akan membiarkan orang bertindak seenaknya sendiri. Selama Mangkubumi masih hidup, tidak akan kubiarkan ia melakukan tindakan seenaknya. Apa yang kau ucapkan itu benar, anakku. Tetapi apa yang disampaikan ponaanmu juga tidak salah. Kita harus benar-benar sedikit arif dan bijaksana. Ya, kita coba dulu dengan cara halus. Jangan dengan cara kekerasan. Jangan. Kita harus benar-benar melihat apa yang dilakukan Puger. Biarkan ia melatih anak-anak muda yang menjadi prajurit-prajurit yang tangguh. Barangkali ia sedang mengasah taringnya. Ya, maklum. Namanya saja orang yang tidak becus jadi pemimpin. Kalau ia becus jadi pemimpin, tentu saja Senopati tidak memilih Jolang. Ya, sembarangan mau melangkah. Maka ia pun akan terlentang, terkapar, tak berdaya. Biarkan saja. Begitulah cermin dari orang-orang yang tidak bisa memimpin, yang tidak bisa menjadi pemuka, tidak bisa menjadi pengayom, dan tidak bisa jadi teladan. Ia akan gugu deli dewi, sakarepe dewi, seenaknya sendiri. Dan apa yang dilakukannya itu dianggap benar menurut penilaiannya sendiri. Gampang saja menghadapi orang-orang seperti itu, Ger. Wataknya memang berangasan, tidak sabaran, dan tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Kalau hak milik orang lain saja diinginkannya, apalagi miliknya sendiri, ia selalu tidak puas, terus begitu. Itu namanya nafsu angkara murka. Itulah Puger. Jadi kita tidak perlu ikut naik darah. Kita harus bersabar. Dan kita harus benar-benar bisa menunjukkan bahwa kita ini bisa menjadi pemimpin, pemuka, pengayom, dan bisa menjadi suri tauladan. Kita tidak boleh menghadapi kekerasan dengan kekerasan kalau tidak terpaksa. Tetapi Puger itu benar-benar tidak tahu diri. Demak Bintoro masih ada prajurit sejumlah 2.000. Itu sudah cukup. Sebuah kadipaten tidak boleh memiliki lebih dari 2.000 prajurit. Kalau lebih, maka selebihnya itu
harus diserahkan pada pemerintah Mataram dan hidup di kota Raja Mataram. Ya, itu memang benar. Kita ikuti saja perkembangannya. Ya, ibarat dia itu memang seekor gangsir yang selalu ingin bertarung apabila berkumpul dengan kawan-kawannya. Biarkan saja, biarkan. Tidak lama itu. Baiklah, Pak Li. Eyang, aku sendiri ingin melihat sejauh mana Demak Bintoro. Aku akan ke sana. Tidak, kau tidak boleh ke sana. Kau cukup di sini. Akulah yang akan melihat wajah dan mata Puger. Apakah taringnya benar-benar tajam? Aku akan menantangnya. Pangeran Mangkubumi bangkit. Orang yang gagah perkasa itu membusungkan dadanya, lalu pamit pada Eyang Mondoroko dan Raden Mas Jolang. Eyang Mondoroko dan Raden Mas Jolang hanya mengangguk, tetapi mereka merasa berat hati. Sementara itu, perjalanan Ki Warih dan istrinya sudah sampai di Karanganyar. Mereka sudah sampai di rumah Ki Wulung, dan mereka mendapatkan rumah itu dalam keadaan sunyi, karena Ki Wulung dan Nyai Wulung saling berdiam diri. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mengapa kau pulang, Warih? Apakah Kanjeng Prabu tidak marah? Hah? Apakah Kanjeng Sinuwun tidak murka apabila kau meninggalkan tugas dan kewajibanmu? Saya tidak pulang. Saya hanya mengantarkan ini. Ia kangen pada Sukmo. Di mana anakku? Di mana cucumu, Eyang? Aku tidak tahu kemana anakmu pergi. Ia selalu pergi tanpa pamit. Aneh. Ia bilang hanya pergi begitu saja. Sudah beberapa hari Sukmo tidak pulang. Iya. Aku telah menambah namanya dengan Aji Sukmo. Kusajeni, kuselameti agar ia menjadi anak yang baik dan penurut, Warih. Ya, nampaknya tidak ada gunanya aku memberi nama baru. Jadi, Sukmo pergi, Nek, Kek? Iya. Anakmu bandel sekali. Aku susah mendidiknya. Ya, tapi kalian jangan khawatir. Ia bisa menjaga diri. Biarlah ia mencari dirinya sendiri. Sudah 12 purnama ia di sini. Ia menunjukkan kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Ia bongsor dan cepat bertambah besar. Sebetulnya kami ingin sekali menemuinya. Tetapi dasar bocah bandel. Apa yang diinginkannya? Kalau ditanya, ia ingin menjadi orang yang sakti mandraguna. Ia ingin menjadi orang yang besar. Ingin menjadi pendekar. Ia memang keras kepala. Aku menjadi jengkel menghadapinya. Aku ini sudah bersabar. Tetapi kalau aku mendekatinya, ia malah diam dan diam. Aku pernah dan sering didiamkan. Aku dan kakeknya sering didiamkan. Diajak bicara orang tua tak menyaut. Apakah tidak menyakitkan? Ya, maklumlah, Nek. Dia anak kecil. Sukmo. Aku kangen sekali padanya, Nek. Kek, Nek. Terpaksa aku tidak bisa istirahat di sini. Aku harus kembali ke Mataram. Kuserahkan sepenuhnya Sukmo ke tanganmu. Ya, ikutilah apa yang diinginkannya. Dan ini Nini istriku biar menungguinya. Karena dia juga tidak kerasan tinggal di Mataram. Selalu kangen pada anaknya. Nini. Iya, Kakang. Tinggallah tentram di sini bersama nenek dan kakek. Juga bersama anak kita. Asuh dan rawatlah dia. Kalau ada apa-apa, beritahu aku. Iya, Kakang. Aku akan senantiasa merawat anak kita.
dan aku akan mengawasinya. Lakukanlah yang terbaik. Aku percaya kepadamu. Aku juga percaya padamu, Kek. Nek, ikutilah apa yang diinginkan cucumu. Apabila Sukmo menginginkan pergi dari rumah dan selalu mencari dirinya sendiri, biarkan. Karena dia mulai besar. Ya, sudah beberapa hari tidak pulang. Tidak ada kabarnya. Doran dan Wulan tetap di rumahnya. Siapa Doran dan Wulan, Kek? Doran dan Wulan adalah kawan-kawannya. Aku tidak bisa menceritakan anakmu. Dia sekarang jauh berbeda setelah kau tinggalkan beberapa lama. Ya, aneh. Dalam ilmu kanuragan, ia memiliki kemajuan yang pesat. Dalam ilmu gaib, ia pun bisa menguasai sesuatu yang tidak pernah kuduga. Ia seperti orang dewasa. Mosopo Rongke, kuserahkan semuanya kepadamu. Dan aku akan melanjutkan semua rencana yang pernah kau rancang di Istana Mataram. Saat ini pesanggeran Kerapiak sedang kubangun. Dan aku harus ada di sana siang dan malam. Ya, lakukanlah tugasmu sebaik-baiknya, Wari. Jangan sampai Kanjeng Sinuwun murka pada kita. Kakang, aku tak bisa menemanimu. Jangan kau pikirkan aku. Tetapi pikirkanlah Sukmo. Rawatlah dia sebaik-baiknya. Nek, Kek, sekali lagi aku titip istri dan anakku. Ki Warih lalu memberikan hormat pada ayah dan ibunya, lalu mencium istrinya, dan dia segera kembali ke Mataram. Empat prajurit yang mengawal Nini Warih dan Ki Warih kini kembali ke Istana Mataram. Hati Ki Warih terasa berat meninggalkan anak dan istrinya di Karanganyar. Tetapi mau tidak mau, tugas dan kewajibannya menuntut untuk dia berbuat lebih banyak di Mataram. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sementara itu, Pangeran Mangkubumi benar-benar memenuhi apa yang diucapkannya di depan Sang Prabu dan Eyang Mondoroko. Dia disertai 10 prajurit pilihan menuju ke Demak Bintoro untuk menemui Pangeran Puger. Puger, aku tidak tahu apa yang kau inginkan. Mengapa kau melatih para pemuda dan rakyat jelata untuk memegang senjata? Bukankah di Demak Bintoro ini sudah ada 2000 prajurit? Pak Le, ampunkan saya, Pak Le. Saya bermaksud baik. Saya memilih pemuda-pemuda yang gagah perkasa. Dan saya ajak berlatih perang bukan untuk maksud jahat. Tetapi saya ingin menyumbangkan tenaga pada Mataram. Bukankah sudah saya bilang saat saya dilantik sebagai adipati di sini, Demak akan menjadi perisai Mataram. Saya tidak ada maksud apa-apa, Pak Le. Pak Le tidak boleh memandangku dengan pandangan yang negatif seperti itu. Saya tahu, Pak Le. Saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan pemerintah Mataram kepada saya. Maafkan saya. Saya sedikit kasar, Pak Le. Maafkan saya. Sembah dan hormat saya. Dapatkah ku pegang kata-katamu, Puger? Akulah yang menyuruhmu. Akulah yang merestuimu untuk menjadi penguasa di Demak Bintoro ini. Jangan membuat kami orang-orang tua semakin kecewa. Ketika kau belum menduduki istana Kadipaten ini, kau malu dan tak mau sebo di istana dalam Paseban Agung pertama kali saat adikmu duduk di istana. Saat mengadakan Paseban Agung pertama kali, kau tidak datang. Dan ia lebih arif dari kau. Ia tahu kalau kau malu, karena kau dianggap tidak becus memimpin. Ingat, maaf, aku bicara keras kepadamu. Barangkali terlalu kasar. Sebagai orang tua, aku jelas tidak ingin perpecahan di Mataram ini. Ingatlah baik-baik.
Aku tidak akan membiarkan orang-orang yang membalelo. Kalau kau benar-benar melaksanakan rencana jahat, Mangkubumi akan menarik pedangnya. Dan aku tak akan segan-segan menyembelih anak-anak Senopati. Kalau Kakang Sutawijoyo sudah mengetahui siapa yang dipilih, maka aku pun harus mendukungnya. Aku tidak akan membiarkan Kang Mas Sutawijoyo tidak tenang di alam sana. Tega sekali Pak Le Mangkubumi menuduh saya seperti itu. Saya tidak pernah mempunyai pikiran negatif. Percayalah Pak Le, saya akan menjadi perisai dan tameng projo Istana Mataram. Demak Bintoro akan kupegang sepenuh-penuhnya. Sudah wajar buat seorang pemimpin untuk memperkuat daerah wilayahnya. Bukan untuk memberontak, Pak Le, tetapi untuk mendukung kekuatan Istana Mataram. Lihatlah, Pak Le, banyak bajak laut dan perompak yang seringkali mengacau pantai utara Jawa ini. Kalau saya tidak menambah prajurit-prajurit saya, lalu bagaimana saya mengatasinya hanya dengan 2.000 prajurit? Puger, bukankah Mataram masih memiliki banyak prajurit? Kau bisa minta bantuan pemerintah pusat dan kami akan membantu. Tidak dengan caramu seperti itu. Aneh. Kau jangan main-main, Puger. Untuk melatih orang-orang menjadi prajurit, harus seizin pemerintah Mataram. Aku bicara bukan atas diriku pribadi, tetapi aku bicara atas nama pemerintah Mataram. Ingat, aku lebih tahu apa yang diinginkan Kang Mas Sutawijoyo daripada kau. Kau baru kemarin sore memerintah. Kau mulai main-main, mulai mengasah taringmu. Aku tahu apa yang kau inginkan. Aku tahu apa yang kau rencanakan. Kau tidak puas dengan kedudukanmu sebagai adipati di sini. Kau tidak puas dengan menunjukkan kami. Begitu, Puger, kalau kau tidak puas, piagam penghargaan dan pengesahan dirimu sebagai adipati bisa ku cabut hari ini juga. Ampunkan saya, Pak Le. Saya sedikit pun tidak ada maksud jelek seperti itu, Pak Le. Ampunkan saya. Aku tidak akan membiarkanmu ugal-ugalan dan balelo. Ingat, aku ini orang tuamu. Sekalipun aku ini hanya Pak Lemo, tetapi aku mohon kau menghargai apa yang pernah kuucapkan di depan seluruh kaula Mataram. Mengapa pada saat ku tantang, kau tidak berani bicara? Dan sekarang kau mau main-main sendiri? Puger, saya Pak Le. Kita saling menumpahkan darah. Ampunkan saya, Pak Le. Bukankah sudah kusampaikan, saya tidak pernah berpikiran jahat. Tetapi saya benar-benar ingin membantu Dimas Jolang. Saya benar-benar mendukung pemerintahan Mataram, Pak Le. Dan saya berjanji akan menjadi tamenging projo. Akan menjadi perisai Mataram. Dan siapa yang mampu menjadi perisai yang kuat jika tetap seperti dulu, Pak Le? Bagaimana saya bisa menjadi tamenging projo kalau tidak memiliki bala tentara yang kuat dan tangguh? Pada hari ini dan saat ini, kata-katamu kupegang. Dan aku memaafkanmu. Lanjutkan rencanamu kalau kau benar-benar ingin memberontak pada Mataram. Dan hadapilah Mangkubumi. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini dalam episode ketiga yang akan datang dengan judul Pangeran Puger Mbalelo. Tanggapan Anda kami tunggu selalu di Sanggar Cerita, Jalan Pasar Baru Timur nomor 22D dan E, Jakarta 10710.